sekalian di dalam nama Yesus Kristus, hidup ini memang ada kalanya ada suka dan ada duka. Hidup ini kita tidak berjalan seperti jalan yang mulus. Hidup yang kita jalani seolah-olah jalan yang berliku-liku. Ada kalanya harus menerjal bukit yang tinggi. Tetapi ada kalanya juga seperti menurun ke lembah yang sangat jurang sekali. Itulah kenyataan kehidupan daripada hidup kita di dalam kehidupan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab memang membuktikan hal ini di dalam kehidupan daripada mereka. Perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan demi tantangan di dalam kehidupan mereka. Persoalan demi persoalan yang mereka hadapi di dalam semuanya. Tetapi ada satu hal yang menunjukkan hal yang positif di dalam mereka menghadapi semua di situ adalah berdoalah mereka kepada Tuhan. Dalam menghadapi semuanya adalah mereka berdoalah mereka kepada Tuhan. Mengapa doa? Doa itu adalah merupakan satu komunikasi antara kita dengan Tuhan. Mengapa doa? Karena mereka yakin bahwa mereka memohon kepada yang punya kuasa yang telah menciptakan alam semesta. Orang yang berdoa adalah orang yang sujud dan menyembah dan memohon kepada yang maha kuasa. Dan kalau mereka memohon kepada yang maha kuasa, berarti mereka punya keyakinan bahwa yang maha kuasa di atas segala-galanya. Dan dia juga punya segala-galanya di dalam kehidupan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan daripada mereka. Lambat sang kita, Ishak menikah dengan Ribka. Pergumulan keluarga ini adalah ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan? Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Kalau istilah mandul itu nggak mungkin untuk dapat anak. Mau usaha bagaimanapun nggak bisa. Itu yang disebut dengan mandul. Mau usaha bagaimanapun memang sudah begitu. Dan kalau memang ketemu dengan yang namanya orang mandul, ya udah pasrah. Dan bagian kalau di dalam kehidupan mereka, kalau yang namanya disebut dengan mandul itu menjadi hinaan yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam menghadapi keadaan yang demikian, yang terjadi adalah begini, berdoalah Ishak kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Karena dia tahu Tuhan punya kuasa untuk melakukan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di dalamnya. Kalau dia melihat keadaan yang mandul, lalu dia pasrah kepada apa yang dikatakan di sini bahwa memang istrinya mandul, ya udahlah pasrah pada nasib. Ya udahlah nasib demikian, ya mau gimana lagi. Tetapi orang percaya selalu akan diberikan jalan keluar. Orang percaya selalu akan diberikan hikmat supaya keluar daripada persoalan yang dialami di dalam kehidupan yang dihadapi. Apa yang dilakukan oleh Ishak, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk masalah yang dihadapi. Apa yang kita lakukan ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita? Apakah kita pasrah pada kenyataan? Apakah kita stres dalam menghadapi? Apakah kita tertekan dan lain-lain? Kita perlu meniru apa yang dilakukan oleh Ishak, yaitu dia berdoa kepada Tuhan untuk persoalan yang
dia alami di dalamnya. Tentu firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya dalam menghadapi segala pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita, tirulah firman Tuhan ini. Berdoalah kepada Tuhan untuk masalahmu. Berdoalah kepada Tuhan untuk masalahmu. Masalah daripada Ishak adalah istrinya mandul, artinya udah gak ada harapan. Mau bagaimanapun gak mungkin. Bukankah hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Kayaknya tidak mungkin. Tetapi di dalam doa sesuatu mujizat pasti akan terjadi di dalam kehidupan daripada hidup kita. Kalau kita melihat kenyataan yang kita hadapi, maka kita akan merasa pesimis, tidak berdaya dengan kenyataan yang ada. Tetapi Ishak ketika diperhadapkan dengan hal yang demikian, yang dia lakukan adalah dia tidak memandang kepada apa yang ada di hadapinya, tetapi dia datang dan memandang dan memohon kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Hal ini juga demikian buat kita. Jangan tangisinlah dirimu sendiri dengan masalah yang kau alami, tapi datanglah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Komat kamit kepada Tuhan. Ingat, saya sudah pernah katakan Hana. Nama Hana itu artinya, itu bahasa Ibraninya yang Hana. Kalau bahasa Indonesianya itu anugerah. Anugerah. Tapi anugerahnya bagaimana? Ada enggak? Dia juga mandu. Tapi apa yang dia lakukan? Komat kamit di hadapan Tuhan. Sampai orang lain bilang, ini perempuan udah gila, kau mabuk ya. Dia bilang, saya bukan. Dia datang kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab. Dan jawaban Tuhan menjadi nyata. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau ada masalah, jangan mikirkan masalahmu. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Bawa kepada Tuhan dan berdoa. Karena apa? Firman Tuhan dengan jelas berkata di sini, ketika dia berdoa kepada Tuhan karena istrinya mandul, Tuhan mengabulkan doanya. Siapakah Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia punya kuasa untuk mengabulkan apa yang kita pohonkan kepada Dia. Dia mengabulkannya buat kita. Coba bayangin, ini yang namanya mandul nggak mungkin, tapi Tuhan bisa melakukan. Itu namanya mujizat. Mujizat yang berasal daripada Tuhan. Mengapa mujizat terjadi? Oleh karena doa yang dinaikkan kepada Tuhan di dalam kehidupanmu. Persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita, bawalah di dalam doa. Karena ketika engkau berdoa, Tuhan mengabulkan apa yang engkau doakan kepada Tuhan. Ingat baik-baik, kalau engkau ada di dalam pergumulan apapun yang sedang engkau hadapi di dalam kehidupan ini, bawalah di dalam doa. Tuhan pasti membuka jalan keluar buat kita dan mengabulkan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Doa bukan melihat situasi yang kita alami, tapi doa adalah melihat kuasa Tuhan yang akan terjadi untuk merubah segala sesuatu. Lalu bagaimana dengan doa yang bagaimana? Doa yang lahir dari hati yang paling mendalam. Doa yang dari iman. Doa orang-orang benar sangat besar. Kuasanya bila dengan yakin didoakan.
punya keyakinan untuk kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menjawab. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam menghadapi semuanya, jangan kita hadapi dengan kekuatan kita. Nanti kita yang sendiri akhirnya menjadi tidak berdaya. Tetapi hadapi semua dengan kekuatan doa, yaitu imanmu. Berdoa, yakin bahwa tepat pada waktunya Tuhan pasti mengabulkan yang kita doakan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Tuhan menjawab itu indah pada waktu, tapi menjalani untuk mencapai yang namanya indah pada waktunya tidaklah gampang. Aduh, memang sungguh sangat luar biasa. Ada kalanya membuat kita menjadi putus asa. Tetapi di dalam keputusasaan, disitulah Tuhan hadir untuk memberikan pengharapan buat kita. Kekasih sekalian dikasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ada bukti kan? Tuhan mengabulkan doanya sehingga istrinya itu dari apa ke apa? Dari mandul menjadi mengandung. Iya kan? Dari yang mandul menjadi mengandung. Kuasa doa itu sangat luar biasa. Ada bukti nyata dari Tuhan kepada kita. Buktinya Tuhan menjawab adalah Ribka mengandung. Bukti dari Tuhan menjawab buat kita adalah pasti engkau akan melihat buktinya. Pasti engkau akan melihat buktinya. Kapan melihat buktinya? Di sepanjang jalan kehidupan kita. Selalu ada bukti nyata yang kita terima daripada Tuhan di dalam kehidupan. Daripada hidup ini. Oleh karena itu ketika kita diperhadapkan dengan segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan daripada hidup kita, harapkan itu daripada Tuhan. Hal yang kedua, kalau engkau ada di dalam masalah, apa yang kita harus lakukan? Di dalam ayat yang ke-22 bagian yang terakhir. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Bagaimana cara petunjuk Tuhan? Dia datang kepadanya dan berdoa, pasti dia akan diberikan petunjuk buat kita. Ada orang yang kalau sudah mentok bukan cari Tuhan, tapi ke hal-hal yang tidak baik, mereka mencari petunjuk. Ada yang ke MM sana, minta karena ada yang peramal itu. Jadi dia juga iseng. Mana tanganmu ini? Wah, kau nanti gila. Akhirnya gila. Aku pergi, rumahnya itu kaca itu udah dihancurin. Saya masuk loh, kok ini kaca mau ke sana bagaimana ini? Akhirnya doain, dia pasti. Ya kita tahu Tuhan petunjuk yang benar. Ada orang yang dulu pingin mau kaya, cari kekayaan ke Gunung Kawi, pergi berdiri di bawah pohon, tiba-tiba ada daun jatuh dari atas, dia bawa pulang, saya pasti hoki. Pulang sampai di rumah apa yang terjadi, tiap hari epilepsi melulu. Jangan mencari petunjuk kepada yang lain. Kalau orang yang ada dalam kesulitan dan mencari petunjuk yang bukan dari Tuhan, siap-siap hancur hidupmu. Siap-siap hancur. Hidup akan menjadi hancur, akan menjadi berantakan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Tetapi ketika engkau ada di dalam kesulitan dan engkau mencari Tuhan di dalam kehidupanmu, yakin dan percaya, sesulitnya bagaimanapun, pasti akan ada jawaban yang berasal daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab kita, kita akan merasa ada damai yang berasal daripada Tuhan.
Iblis juga bisa memberikan jawaban. Tetapi nyawa kita digadaikan kepada iblis. Ada banyak orang-orang yang sukses, punya ini, tetapi ada yang ditumbalkan. Kemarin saya baca di WA orang kirim, ada foto orang di luar negeri, dia ke rumah sakit karena sakit kanker, bawa uang sebanyaknya, sampai di sana dokter menyatakan bahwa tidak bisa disembuhkan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil uang-uang itu satu berangkas besar, dia hamburin semua ke dalam rumah sakit itu. Dia kecewa. Ternyata uangku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Coba bayangin, orang punya uang tetapi tidak bisa. Jawaban Tuhan hanya ada satu. Kau datang pada dia, kesusulit apapun, pasti dia akan menolak. Ada orang yang punya apartemen 22 lantai. Apa yang dia lakukan? Dia kosongkan beberapa lantai, jadi dia tiap hari mondar-mandir, naik turun itu. Lalu akhirnya dia terakhir, ternyata semua ini tidak bisa memberikan kedamaian. Saya tawarin, mau nggak dilayani? Dia nggak mau. Ya udahlah, kalau nggak mau ya mau bagaimana? Udah sulitnya begitu, belum mencari Tuhan. Kekasih sekalian, di dalam Tuhan ada jawaban. Dan jawaban yang berasal daripada Tuhan, sebagaimanapun pasti akan memberikan sejahtera buat kita. Ada kedamaian tersendiri. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi, tirulah apa yang dilakukan oleh Ishak, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya bahwa ada kebaikan Tuhan menjadi nyata buat engkau. Maka lahirlah Yakub dan Ishak. Dia hanya minta satu, Tuhan kasih dua. Luar biasa kan. Doa ini memang luar biasa ya. Apa yang tidak pernah kita minta itu juga yang Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Yang penting kita minta dengan tulus hati. Bukan dengan keegoisan kita, bukan karena keinginan kita. Minta dengan tulus hati. Tuhan bisa menjawab kita lebih daripada yang kita doakan di dalam kehidupan, daripada hidup ini. Itu yang saya maksudkan. Tuhan menjawab kita lebih daripada yang kita minta kepadanya, karena kita minta